Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bergabung kembali, berkumpul kembali dalam menimba ilmu tentang penjelasan kajian tentang Quran surat Al-Adiyat. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya, monggo ada. Bu Tamin mau bertanya? Bu Wawan mau bertanya? Monggo kalau mau bertanya. Monggo Bu Wawan kalau mau bertanya. Belum, Bunda. Oh, belum ya. Monggo Bu Nuri? Bu Nuri? Mau bertanya? Monggo. Halo? Dianukan dulu mic-nya. Ya, monggo. Monggo Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua penjelasan tuh Bu Nyai, simpulan yang paling simpel Bu Nyai, sehingga kita tiap hari ada siraman-siraman rohani semacam ini, kemudian bagaimana menata hati, pikiran dan perasaan itu simpulan yang paling simpel pripun Bu Nyai. Apa kalau misalnya dikatakan SOP-nya itu Bu Nyai, sehingga apapun yang kita lakukan seperti apa yang Rasulullah, bahwa Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Nah, kita umatnya itu pripun Bu Nyai, kadang-kadang kan mesti lah itu Rasulullah, lah awak iki piye kan gitu. Gitu gimana Bu Nyai nyikapinya kayak gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpul yang paling simpel adalah orang-orang yang di alam kubur yang waktu hidupnya dulu belum taat kepada Allah, sangat menyesal dan pengen kembali ke dunia lagi untuk beribadah, tapi nggak bisa. Nah, kita berbahagia sekarang masih di dunia ini. Setiap saat, terima kasih Allah masih diberi umur, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, saya bisa sodako, saya bisa, itu disyukuri. Dengan kita mensyukuri, akhirnya Allah meringankan kita untuk taat kepadanya. Waktu nganggur, daripada nganggur, buka Quran, baca Quran. Kan satu hari satu juz, sudah tadi satu juz dibaca lanjutannya. Udah gitu zikir, astagfirullahaladzim 1000 kali, la ilaha 1000 kali. Kenapa? Mensyukuri masih ada waktu, saya masih ada waktu, ada kesempatan untuk meningkatkan kebahagiaan di surga, di alam kubur. Nah, itu karena kita ingat orang-orang di alam kubur tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah tidak mengerti bagaimana kalau manusia sudah berikan di alam kubur, nangis, jerit-jerit, nyesel yang belum sempat beribadah. Kita yang sekarang masih di dunia bahagia sekali. Itu nomor satu. Nomor dua, dengan Allah mengingatkan seperti dalam penjelasan Al-Adiyat tadi, bahwa manusia kebanyakan itu ingkar kepada Allah. Dia dengan sengaja menyadari itu, ingkar kepada Allah. Dan dia mencintai harta dengan sepenuhnya. Dia lupa kalau nanti di alam kubur akan ditampakkan semuanya. Dan kita sudah nggak bisa apa-apa, Masya Allah. Dan Allah terus meneliti, membalas dengan apa adanya. Disampaikannya dengan diawali dengan keadaan yang gegap gempita tadi itu kan, dengan sumpah-sumpahnya Allah tadi itu. Maksudnya supaya manusia menyadari, jangan turuti nafsumu, perangilah nafsumu untuk taat kepadaku sebelum datang kepadamu kiamat sughra, kematian. Sebelum datang kiamat kubro. Nah, kita melakukan sebisa mungkin, sebisa kita. Nabi sebagai contoh, justru Allah mengutus Nabi dari manusia itu supaya dicontoh manusia. Kalau nggak bisa mencontoh semuanya, jangan ditinggal semuanya.
Misalnya Nabi itu kalau tahajud jam 11 sampai subuh. Kalau nggak bisa gitu, nggak bisa semua, ya sebagian saja, 3:30 bangun, masih bisa tahajud, obat aja dan sebagainya. Jadi kita supaya terus menasehati nafsu kita untuk selalu memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan itu apa? Dengan nafsu itu. Nafsu ngajak jelek jangan turuti. Pompong masih ada usia di dunia. Mengikuti apa yang diperintah Allah, menghindari apa yang dilarang Allah. Gitu pun itu. Iya. Oke, sami-sami. Ada lagi Bu Nuri yang mau ditanya, monggo. Kalau doa terakhir sujud itu Bu Nyai, kan dihindari dari siksa, salah satu diantaranya kan dihindari dari siksa kubur. Itu apakah harus setelah sujud atau pripun Bu Nyai? Doa-doa itu. Meminta dihindarkan di kubur itu bisa pada sujud terakhir, bisa pada tahiyat akhir, bisa setiap doa. Ya. Wan najata minan nar wal hisab, ya, apa selamat dari neraka dan maafkan ketika hisab, maksudnya karena kita kebagiannya banyak, kalau ada sedikit-sedikit yang belum bagus itu bisa dimaafkan oleh Allah. Kemudian supaya kita min adzabil qabri, supaya kita tidak a'udzubika min adzabil qabri, aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Itu supaya kita baca setiap saat, boleh pada tahiyat akhir, karena ada tahiyat akhir. Allah min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa fitnatil masiihid dajjal, itu pada tahiyat akhir, minta dilindungi dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari siksa dajjal, dari fitnah dajjal. Bisa juga di sujud terakhir, bisa juga setiap doa. Intinya kita mohon kepada Allah supaya bahagia di alam baka itu. Amin. Dan kita semua bisa istiqomah ya untuk ibadah. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Ini mungkin sambil nunggu mungkin ada ya. Oh ya, Bu Mulyani mau bertanya. Monggo Bu Mulyani. Ya, ya diaktifkan dulu. Ya, sudah. Ya, silakan Bu Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai. Oke. Hanya masalah sedekah. Ya. Bagus sekali. Itu untuk memicu kita ini masih hidup di dunia ini. Masih ada untuk bersedekah, beribadah. Nah, tanya saya, Umi, Bu Nyai, bagaimana caranya kita nanti menjawab pertanyaan mungkar nakir? Apa bisa kita menjawab nanti dengan bahasa Arab atau bagaimana? Mungkin ada cara-cara Bu Nyai untuk bisa kita menjawab nanti Bu Nyai di alam kubur. Bu Nyai mungkin ada usianya Bu Nyai. Makasih banyak Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab pertanyaan kubur nanti roh kita, dan roh kita itu jujur. Ketika ditanya man rabbuka, rohnya jujur, aku menyembah Allah, aku salah menyembah Allah, langsung rohnya bunyi Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kalau tidak menyembah Allah ya rohnya bunyi, aku tidak menyembah Allah tapi siapa gitulah. Kalau bukan Allah kan jadi salah. Kalau salah kan maka ada siksa kubur. Ketika ditanya man imamuka, panutanmu apa? Karena dia tadi baca Quran, isinya Quran dilakukan, rohnya langsung bilang panutanku Al-Quran. Al-Quran imami. Jadi pertanyaan dalam kubur itu otomatis terjawab oleh roh kita sesuai dengan yang dilakukan waktu di dunia. Al-muslimuna ikhwani, orang-orang Islam, orang-orang iman adalah teman-temanku. Jika berteman dengan non-muslim, dia sampai terpengaruh, ya akan menjawab bahwa temanku orang-orang bukan Islam. Gitu. Jadi roh yang jujur dan menjawabnya, meskipun sekarang kita hafalkan, nanti nggak bisa kalau tidak kita melakukan dalam kehidupan kita.
Misalnya kita menghafalkan pertanyaan nomor 1, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Rabbi, Allah Tuhanmu. Sudah dihafalkan, man rabbuka, Allah Rabbi, man rabbuka, Allah Rabbi. Sudah hafal di luar kepala, tapi nggak sholat, ya nggak bisa jawab. Okay. Karena yang jawab bukan mulut kita, tapi roh kita. Jadi Bu Mulyani, sekarang jangan gelisah. Nanti kalau aku nggak bisa jawab gimana? Pertanyaan bahasa Arab, aku nggak bisa bahasa Arab. Nanti gimana kalau bisa jawab? Jangan gelisah begitu. Tapi yang jawab adalah roh kita, dan roh kita akan menjawab apa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Ya, menabiukan siapa nabimu, langsung roh itu menjawab. Aku sholat diajari Nabi, ikut Nabi. Aku melakukan amalku, mengikuti Nabi. Langsung bunyi Muhammadun Nabi, gitu. Okay. Jadi otomatis roh bisa menjawab sesuai dengan perilakunya setiap hari. Maka kalau orang-orang yang Islam taat untuk menjawab itu pasti benar jawabannya. Karena memang itu pekerjaannya setiap hari. Okay. Pekerjaan setiap hari, maka kita buka Al-Quran tapi otomatis. Karena dibaca Quran, yang dipahami Quran, yang dilakukan Al-Quran. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau nanti nggak bisa jawab karena nggak ngerti bahasa Arab misalnya. Otomatis setelah kita akan menjawab dengan jujur. Kita baca Quran ditanya apa imammu Al-Quran, otomatis. Kita sholat siapa Tuhanmu? Allah, itu otomatis. Jadi tidak bisa dihafal tapi langsung menjadi jawaban dari perilaku sehari-hari selama hidup. Anten Bu Mulyani. Kalau sekarang kita suka sedekah, ya nanti pahala sedekah itu akan menghalangi kita dari siksa. Dari siksa bosan neraka dihalangi oleh sedekah itu. Sedekah itu bisa melebur dosa. Kalau di dunia sedekah itu bisa memadamkan bala. Bala itu bencana. Akan karena bencana nggak jadi karena suka sedekah. As-shadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa memadamkan bala atau bencana atau ujian. Gitu ya. Jadi sekarang rajin ibadah, nanti otomatis bisa jawab sendiri. Nggih, ngoten. Banyak Bu Nyai, gitu usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Mulyani, lebih taat lagi. Insya Allah kita semua juga gitu. Mudah-mudahan kita akan bisa menjawab pertanyaan. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu Nurul Afifah, Bu Sri Mulyani, ya Mulyani ngisi, monggo Bu bertanya juga. Ya, di dulu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Putri, sehat Bu Sri. Ya, alhamdulillah sehat Bu Nyai. Alhamdulillah tadi saya diberi link sama Bu Wahid, bisa mengikuti gabung dengan Mawiyadul Hasanah. Bu Nyai, saya benar-benar merinding kalau ada bahasan tentang siksa kubur. Insya Allah kita semua ingin nanti husnul khotimah di akhir nanti kita bisa menjawab semua pertanggungjawaban yang nanti akan kita berikan pada saat ditanya di dalam kubur. Begini Bu Nyai, saya sedikit ingin sebenarnya sebagai sohibul musibah, kan tadi Bu Nyai ngendikan bahwa tidak ada yang bisa membantu di alam kubur itu. Semua akan tadi juga disampaikan pertanyaan sebelum saya adalah roh kita yang menjawab. Namun sebagai sohibul musibah kita yang ditinggal ya Bu Nyai, kadang kepingin membantu. Yang saya lihat banyak kalau sudah kejadian keseripahan atau meninggal itu sohibul musibah membacakan semacam khotmil Quran ya. Nah itu bagaimana bisa bahkan khotmil Quran ataupun tahlilan ya seperti itu. Apakah bisa membantu? Terutama yang saya lihat yang terus khataman Quran. Nah itu bagaimana Bu Nyai? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih sangat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran sudah disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu hanya mendapatkan hasil sesuai dengan usahanya. Itu yang dipakai dasar oleh orang-orang yang mengatakan bahwa tahlilan hutbul Quran doa itu tidak sampai karena sudah tutup, dia sudah nggak usah. Justru sampainya itu karena dia sering mendoakan orang mati, ketika dia mati didoakan orang banyak. Lah itu kan dari usahanya. Nah, dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, fikih yang dasarnya hanya hadis saja. Itu ada di sana bab tentang hal-hal yang bisa sampai kepada orang yang sudah mati. Ngonten. Monggo dipencerat. Nomor 1 adalah doa. Itu disebutkan. Karena Allah menyuruh kita mendoakan orang-orang yang sudah mati. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah ngajari kita supaya kita tidak orang mati. Allah ampunilah saya dan orang-orang tua saya dan orang-orang mukmin ketika dihisab. Nah itu Allah ngajari. Doa kita akan diterima Allah, disampaikan kepada orang yang kita doakan kalau orangnya sholat. Kalau orangnya nggak sholat nggak bisa sampai karena nggak ada bahan baku. Yang kedua adalah haji. Orang belum haji, terus dia mati, terus dibatalkan haji, akan sampai kepada yang meninggal. Nomor 3, zakat. Orang mati belum zakat, lalu dikeluarkan zakatnya untuk orang yang mati itu, maka disampaikan oleh Allah kepada orang yang mati belum zakat tadi. Kemudian sholat, orang yang punya hutang sholat, ya waktu sakit, waktu hidup, lalu dikodoi oleh ahli warisnya, itu bisa sampai. Tapi nggak berarti nggak sholat belas terus diganti kode sholat, bukan. Waktu sakit nggak bisa sholat, ya. Atau waktu ya waktu sakit biasanya ya. Atau waktu sudah tua renta nggak bisa sholat, itu bisa dikodoni oleh keluarganya. Itu sampai, itu tumeko. Kemudian punya hutang puasa. Ramadan tanggal 20 meninggal, padahal dari tanggal 1 nggak bisa puasa, itu dikodoni puasanya, tersampaikan pahalanya. Kemudian nomor 6 adalah bacaan Quran. Kita baca Quran, apakah itu hataman Quran, apa tahlilan, apa yasinan. Bacaan Quran itu sampai kepada yang dikirimi. Caranya bukan pahalanya kita kirimkan, bukan. Caranya mohon kepada Allah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang kubaca tadi untuk rohnya ini. Nah itu ya Allah sampaikanlah. Lah yang menyampaikan Allah, kita nggak bisa menyampaikan. Tapi kita mohon kepada Allah, ampunilah dosanya dia ya Allah. Allah maghfirlahum gitu kan. Ya Allah, ampunilah dia. Jadi mintanya kepada Allah. Itu akan disampaikan kepada Allah. Bisa dibaca dalam Fiqh Sunnah, bab tentang jenazah. Tentang jenazah di situ ada subbab tentang hal-hal yang bisa sampai setelah manusia mati. Ada 6 tadi. Doa, haji, zakat, sholat, puasa, bacaan Quran. Nah, niku jadi bisa sampai kita membantunya. Ahli waris yang bagus, yang soleh-solihah akan membantu ini. Kalau bantu ini sampai apa enggak? Allah yang nyuruh, ya Allah yang menyampaikan. Kalau dengan pedoman mati ya wes kayak so dibantu, enggak dibantu. Kasihan sekali dia diseksa, enggak ada yang membantu. Dibantu enggak bisa, tapi yang masih hidup ini loh sebagai keluarga solehnya, ya anak-anak solehnya, sesuai dengan sampaikan Nabi, ternyata masih bisa kita untuk membantu yang mati. Katanya sudah putus, yang putus adalah yang mati pada yang hidup. Dengan yang hidup, Nabi bersabda kan putus amannya kecuali 3. Yang pertama 3 itu adalah sedekah jariyah. Dia punya masjid ditinggal mati, lalu masjidnya nggak dipakai sholat, ya nggak dapat pahala. Berarti kan butuh yang hidup untuk tetap memberi pahala. Nggak putus kan berarti yang hidup untuk melaksanakan, memanfaatkan sedekah jariyahnya. Yang kedua ilmu nintafa'ubi, ilmu yang diajarkan pada orang lalu dimanfaatkan, itu dapat pahala terus.
Kalian diajarkan tadi tidak memanfaatkan, ya nggak dapat pahala. Berarti butuh yang hidup kan, belum putus. Ya. Yang ketiga, anak soleh tidak hanya anak kandung, tetapi anak manusia yang baik yang mendoakannya. Nggak punya anak, kan kasihan kalau dia punya anak lalu Anda hanya anak soleh, anak kandung saja. Allah Maha Adil, nggak mungkin Allah bikin hukum yang nggak adil. Yang nggak adil gimana? Yang nggak punya anak kan nggak ada yang doakan, itu kan nggak adil. Jadi bukan hanya anak kandung saja, anak kandung iya, tapi juga orang secara umum. Karena kalau anak kandung, bahasa Arabnya ibnun atau bintun, itu bahasanya waladun. Waladun itu anak, ya anak manusia. Tidak harus anak kandung. Nonton, Bu Sri. Oke, terima kasih. Atas bangun, Nyai. Sami masih banyak saya lakukan ya untuk membantu. Turun. Sami. Ada lain yang mau bertanya? Ya, Bu Nurul Afifah rupanya di ini ya, putrinya. Monggo mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu Nyai. Pangestu. Pasti Ibu Sedaya. Alhamdulillah mengaturipun. Nyai, mungkin saya nambah pertanyaan. Ini bagaimana Bu Nyai kalau misalnya ada teman saya itu yang orang tuanya sebelum meninggal itu pindah agama, Bu Nyai. Sebenarnya sudah nggak tahu karena apa, itu sudah tua-tua kok seperti itu. Tetapi setelah meninggal ini si anak itu masih saja kalau mau kirim doa itu si orang tuanya itu mesti didoakan seperti ini, Bu Nyai. Sudah saya bilang seperti yang pernah saya dengar dari penjenengan yang terdahulu, katanya kalau sudah pindah agama, beda agama itu kan nggak bisa tersampaikan doanya, Bu Nyai. Tapi dia tetap bersekuku, ini sebagai katanya bakti dia kepada orang tua, apa yang bisa dia lakukan, apa seperti itu. Saya ingin mencari kejelasan ke jenengan, apakah doa yang seperti ini yang kita sampaikan kepada si ahli kubur ini yang beda agama itu masih bisa tersampaikan, yang pertama. Terus yang kedua, Bu Nyai, kalau nanti di akhirat, semisal kita sudah mendidik anak kita dengan baik, tetapi di akhirat ternyata kita mungkin, Bu Nyai, ya, ini ilustrasi saja, beda gitu. Misalnya saya, si orang tua ini masuk surga, si anak tidak gitu. Apakah masih bisa kita ditarik-tarik oleh seseorang seperti itu, kita terus jatuh ke neraka seperti itu, Bu Nyai? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, orang tua pindah agama. Al-umuru bi khawatimiha. Semua urusan dilihat akhirnya. Kalau akhirnya non-muslim, ya non-muslim. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan syariat Islam. Kalau anaknya tetap mendoakan, Allah berfirman begini. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Al-ayah. Tidak ada bagi Nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun orang-orang yang menyembah selain Allah, meskipun itu kerabat dekatnya sendiri, setelah jelas bahwa dia adalah penduduk neraka jahim. Dan permohonan Nabi Ibrahim untuk bapaknya itu hanya sekedar janji yang dijanjikan. Jadi bapaknya itu karena penyembah berhala, maka bapaknya bilang kepada Ibrahim, aku jalan sepuro nang gini pangeranmu, nggih mek lo jalan sepuro, mangke lo jalan sepuro. Itu hanya sekedar janji Nabi Ibrahim pada bapaknya. Tapi setelah Nabi Ibrahim tahu bahwa bapaknya itu musuhnya Allah, Nabi Ibrahim bebas dari orang tuanya. Maksudnya apa? Tidak ada hubungan. Nggih. Mimba antima
Fama kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma u'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim bapaknya adalah musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim tidak ada urusan dengan bapaknya. Jadi kalau toh minta ampun ya nggak ada gunanya karena dia adalah musuh Allah. Si anak tadi memintakan ampun bagaimana? Dia baca Quran dapat pahala, dia baca Yasin dapat pahala, tapi sampai kepada orang tuanya tidak. Apa enggak sia-sia? Namanya ibadah yang enggak sia-sia. Namanya anak ingin bakti pada orang tua, anaknya sudah benar di hadapan Allah. Anaknya sudah disayang Allah karena berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Tetapi karena dia sudah tidak dalam koridor syariat Islam, maka semua syariat Islam tidak akan sampai kepadanya. Jangan dikatakan mubazir itu, jangan dikatakan gitu. Karena kalau dia baca Yasin, dia dapat pahala baca Yasin 1 huruf 10 dan seterusnya. Cuman sampai ke orang tuanya tidak, karena sudah di luar daerah syariat Islam. Kemudian yang kedua, mendidik anak sudah dididik sholat, ternyata besar-besar atau ketika di surga, ketika di akhirat nggak sama. Misalnya orang tuanya di surga, anaknya di neraka. Apa bisa ditarik-tarik? Dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak akan menanggung dosa orang yang dosa itu pada dosanya orang lain. Maksudnya apa? Masing-masing jitumuna furoda. Masing-masing akan datang kepada Allah sendiri-sendiri ketika hisab itu. Kalau sudah misalnya anak di surga, orang di neraka, ya sudah itu ketetapannya. Tidak bisa saling menarik. Karena apa? Karena tadi saya katakan tidak ada saling bantu. Fala ansaba bainahum dalam Al-Qur'an. Tidak ada nasab antara mereka. Lah kalau itu katanya anak itu kalau di waktu hisab, kenapa kamu enggak sholat? Karena aku tidak disuruh orang tua aku sholat. Kalau dia di surga enak banget, aku nggak disuruh sholat kok dia disuruh aku di neraka. Itu tidak benar cerita itu. Yang benar adalah jika dia tidak mendidik anaknya sholat, anaknya nggak sholat, anaknya masuk neraka. Orang tuanya punya salah kepada Allah, dititipi anak, tidak dipersiapkan kembali kepada Allah, nggak punya dosa. Waktu itu kan nggak punya dosa. Waktu kembali punya dosa, lepotan dosa, itu orang tua punya salah kepada Allah, bukan kepada anak. Maka kalau dia dapat siksa, ya siksa kesalahannya sendiri. Bukan karena ditarik anaknya. Gitu. Jadi masing-masing mempertahankan amalnya sendiri-sendiri. Orang tua diberi amanat, tak kasih amanat anak suci, kembalikan kepada aku suci. Ternyata ternyata misalnya sudah dididik atau enggak dididik lo enggak sholat, orang tuanya salah kepada Allah. Anaknya enggak mau sholat dan dia sudah diajak sholat enggak mau, anaknya masuk neraka karena dosanya sendiri. Kalau anaknya sudah dididik sholat baik, ternyata besar-besarnya lo nggak sholat, apalagi seperti itu orang tua sama sekali nggak ada urusan, nggak ada salah kepada Allah. Anaknya masuk neraka karena amalnya sendiri setelah dia balik, setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tua. Nonton dulu. Nyai boleh tahu, terus bagaimana kalau selama di dunia itu ada seseorang yang pertemanannya itu banyak dengan non-muslim Nyai. Terus kayaknya itu membela banget dengan si non-muslim. Bahkan kalau saya lihat dengan sesama muslim itu kurang dibanding dengan pertemanannya dengan non-muslim itu. Sampai dibela. Ini bagaimana nanti kalau di akhiratnya? Nanti ketika dalam kubur ditanya, man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Jawabannya benar, al-muslimun ikhwani, orang Islam temanku. Ternyata bukan al-kafirun ikhwani, al-musyrikun ikhwani. Ya disiksa kubur. Kalau siksa kubur di neraka, ya siksa neraka. Karena kubur dengan neraka itu sejajar. Kalau dunia dengan kubur dengan akhirat kan cross. Di sininya bersulit-sulit untuk ibadah, di kuburnya bersenang-senang untuk dapat balasan. Di sini bersama nggak mau ibadah, di kuburnya di akhiratnya susah-susah karena dapat balasan gitu kan. Tapi kalau kubur dalam kubur itu dapat siksa, ya otomatis ke neraka. Karena apa? Karena jawabannya nggak benar. Jawabannya adalah muslimun ikhwani, orang-orang Islam temanku, dan teman itu sangat mempengaruhi. Dalam taklim kan disebutkan ini. Anil mar'ila tas'al fa absir qarinahu
fa innal qarina lil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang kamu nggak usah nanya bagaimana kualitasnya, lihat saja siapa temannya. Karena seorang teman itu akan mengikuti temannya. Kalau non muslim yang ditemani sampai bela-bela tadi, itu kan berarti sudah mengikuti temannya. Iya, itu temannya. Dan itu namanya teman itu ya. Suruh ibunya puasa nggak mau, tahu temannya puasa, ikut puasa temannya kok, gitu kan? Saking besarnya pengaruh teman, saking pentingnya pertemanan sampai di alam kubur menjadi pertanyaan kubur. Man ikhwanuka, siapa teman-teman? Jadi tidak benar kalau masalah kubur itu masalah pertemanan masalah kecil, enggak benar. Okay. Nonton. Gitu. Nggih, ngoten bener nggih. Nggih. Bu Musrema bertanya, Bu Tamin, mau bertanya? Ya, monggo. Monggo di anu dulu. Mic-nya, ya. Diaktifkan dulu Mbak mic-nya. Belum ada suaranya Bu Tamin. Ya. Mic-nya diaktifkan dulu. Belum ada suaranya. Bu Tamin. Dibuka dulu nih mic-nya. Ditotol mic-nya. Mbak itunya di mic-nya, gambar mic-nya itu diaktifkan dulu. Nah, sampun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyai, silakan. Seandainya ada seseorang meninggal, terus orang itu tadi, apakah kerabat yang seandainya yang ada di golongan kanan, seandainya itu apa bisa tahu kalau tanya kalau siapa yang meninggal, apa gitu. Terus nanti yang meninggal itu tadi ya mau ke golongan kanan seandainya. Apakah yang di golongan kanan orang yang meninggal kerabatnya apa bisa jemput enggak Bu Nyai kepada yang meninggal itu tadi? Karena ditanyakan siapa yang meninggal, terus yang meninggal itu ini sebulan ini gitu. Terus dia apakah bisa jemput ke yang meninggal itu Bu Nyai? Itu Bu Nyai pertanyaan saya. Oke. Yang jelas. Orang yang maksudnya golongan kanan tadi surga, golongan kiri neraka. Kalau sudah di golongan kanan tidak bisa dijemput golongan kiri, kalau di golongan kiri tidak bisa dijemput di golongan kanan. Itu kalau sudah setelah hisab. Tapi kalau sekarang ini nggih, mati, orangnya ahli ibadah, begitu mati, apa bisa dijemput oleh saudaranya? Akan berkumpul, akan ketemu. Dia akan bisa, karena sama baiknya bisa ketemu kalau masih di alam kubur. Kalau sudah di alam akhirat, sudah penetapan golongan kanan setelah dihisab, dihitung amalnya, ini amalnya baik, masuk golongan kanan masuk surga, ini amal jelek masuk golongan kiri, masuk neraka, itu sudah tidak bisa saling bantu, tidak bisa saling jemput, meskipun kerabatnya. Suaminya, anak kandung yang disayanginya, ya, adiknya, bapaknya, ibunya, kalau sudah pisah golongannya, tidak bisa saling membantu. Yang bisa saling membantu itu masih hidup sekarang ini. Orang yang mati didoakan. Kalau dia punya bahan baku, ya bisa. Bahan bakunya apa? Sholat. Kalau dia sholat masih bisa didoakan. Tapi kalau dia nggak sholat, bencah kejedongan. Meskipun tahlili, dihatami Quran, tidak bisa karena dia tidak sholat. Karena tidak punya bahan baku. Nonton ya. Jadi masalah jemput-menjemput tadi. Simpulan itu Bu Nyai. Kalau simpulan itu Bu Nyai masuk ke golongan kanan, apa yang kerabat di golongan kanan itu nggak bisa jemput seandainya? Kalau sama-sama di surga,
akan dipertemukan dengan keluarganya oleh Allah. Dalam Quran surat At-Tur ya 22. Alladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, kemudian dia mengajarkan imannya kepada anak cucunya, maka nanti dipertemukan di surga. Lalu itu sudah dijemput itu, sama di surganya. Akan Itu masih di dikumpulkan kakek neneknya dengan anak cucunya. Nek dereng kumpul dijemput niku saged ya. Ini ada keterangannya memang seperti itu. Kalau sama-sama di surganya, oleh Allah dipertemukan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku pertemukan dengan mereka, dengan keturunannya. Karena keturunannya sama-sama imannya. Nah, niku mangke ketemu Bu Tamin, kali Pak Tamin, kali putra-putra anak cucu sedoyo. Asal mereka semua adalah orang beriman dan sholat ibadah. Iya. Okay. Matur Kalau nuwun sudah Bu Nyai, disebutkan, matur nuwun, matur nuwun sangat. Amin. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Penutup Bu Nyai. Saya ini tidak bisa tidur karena kemarin kepikiran masalah riba itu loh, untuk lotre itu loh Bu Nyai. Kalau sudah termakan misal sudah bagaimana Bu Nyai untuk supaya ini Bu Nyai. Riba kalau sudah termakan, ini ku ditobati dan semua tobat diterima. Termasuk orang-orang yang dulu makan barang curian, makan barang haram, peminum atau apa itu kan sudah menjadi darah daging nempel di dirinya. Caranya gimana menghilangkan dosa itu? Tobat. At-taibu kamala dzambalah. Nyesel atas kesalahan dan janji nggak akan mengulang. Mohon maaf sungguh-sungguh, astagfirullahaladzim, ngapunten Allah dan rajin ibadah. Maka sebesar apapun dosa manusia dihapus oleh Allah. At-taibu kamala dzambalah. Orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa.